Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua di rumah. Apakah akhir-akhir ini Bapak dan Ibu sering merasa cepat lelah, tubuh terasa lemas, padahal aktivitas tidak terlalu berat? Jangan dianggap sepele, karena tubuh yang mudah lelah bisa jadi tanda bahwa tubuh kita kekurangan nutrisi penting. Di video ini, kami akan membagikan 5 makanan ajaib yang bisa membantu lansia kembali bertenaga, lebih segar dan tidak mudah lelah. Makanan ini mudah ditemukan, murah, dan sangat baik untuk menjaga stamina di usia lanjut. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin menyapa Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama, usia, dan berasal dari kota mana. Contohnya, Pak Ahmad, 67 tahun, dari Cirebon. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dan mendoakan agar semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Jangan lupa juga like, komentar, dan subscribe ya, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya untuk para lansia. Pernah heran kenapa orang zaman dulu di usia 70 tahun masih kuat bertani dan bekerja fisik seharian, sementara banyak lansia sekarang baru jalan pagi sebentar saja di taman, sudah kehabisan napas dan merasa sangat kelelahan. Menurut edukasi kesehatan, kelelahan berlebih pada usia lanjut seringkali dianggap sebagai hal yang normal dan tak terhindarkan. Padahal, penurunan energi yang sangat drastis bukanlah semata-mata karena faktor usia yang menua. Ada sebuah misteri medis di dalam tubuh yang jarang kita sadari, yaitu bagaimana tubuh mengolah apa yang kita makan. Makanan yang masuk tidak lagi otomatis menjadi bahan bakar. Mari kita telaah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada mesin pencernaan di usia emas ini. Berdasarkan penjelasan medis, akar dari masalah kelelahan yang dialami oleh para lansia sebagian besar bermula dari sistem pencernaan, tepatnya di dalam lambung. Seiring bertambahnya usia, organ-organ pencernaan mengalami penurunan fungsi yang cukup signifikan. Banyak lansia dan keluarga yang mengira bahwa dengan memberikan porsi makan yang besar dan bergizi, energi akan langsung kembali memuncak. Sayangnya, konsep tersebut tidak sepenuhnya tepat. Jika mesin pemrosesannya sedang bermasalah, makanan bernutrisi tinggi sekalipun hanya akan menumpang lewat tanpa terserap dengan baik. Inilah mengapa meskipun perut terasa kenyang, sel-sel tubuh tetap berteriak kelaparan dan memicu rasa lelah yang berkepanjangan sepanjang hari. Secara medis, kondisi lemas ini sangat erat kaitannya dengan penurunan produksi asam lambung atau yang dikenal dengan istilah hipoklorhidria. Asam lambung memiliki peran yang sangat krusial sebagai cairan penghancur pertama yang memecah makanan menjadi partikel mikroskopis. Pada usia di atas 60 tahun, produksi asam lambung bisa turun secara drastis dibandingkan saat usia muda. Akibatnya, lambung kehilangan kekuatan utamanya untuk melumat makanan utuh, terutama protein hewani dan serat kasar. Makanan yang tidak tercerna dengan sempurna ini kemudian turun ke usus dalam bentuk bongkahan yang terlalu besar, sehingga usus tidak mampu mengekstrak vitamin, mineral, dan kalori yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan stamina. Proses pencernaan yang tidak sempurna ini memicu efek domino pada anjloknya penyerapan nutrisi secara keseluruhan. Menurut literatur kesehatan, protein yang gagal dipecah menjadi asam amino akan menyebabkan otot perlahan kehilangan massa dan kekuatannya. Zat besi dan vitamin esensial yang gagal diekstrak akan menyebabkan tubuh mengalami anemia ringan yang membuat napas menjadi pendek dan tubuh terasa melayang. Ini adalah fenomena kelaparan seluler tersembunyi. Makanan yang seharusnya menjadi sumber energi aktif justru berubah menjadi beban pencernaan yang memicu produksi gas, kembung, dan rasa tidak nyaman. Tenaga yang tersisa di dalam tubuh justru dihabiskan secara sia-sia untuk mencoba mencerna makanan yang tidak kunjung hancur tersebut. Mari kita bayangkan tubuh seorang lansia seperti sebuah kendaraan klasik berharga mahal. Memasukkan bahan bakar beroktan tinggi ke dalam tangki tidak akan membuat mobil tersebut berlari kencang jika saluran karburatornya tersumbat dan mesin gagal melakukan pembakaran. Mesin tidak bisa mengubah bahan mentah menjadi energi gerak. Demikian pula dengan tubuh lansia tercinta kita. Makanan bergizi yang harganya mahal sekalipun tidak akan ada gunanya jika lambung dan usus tidak mampu lagi mengolahnya menjadi bahan bakar seluler.
Oleh karena itu, solusi utamanya bukanlah sekadar menambah porsi makan secara paksa. Kita harus merawat dan memperbaiki mesin pencernaan tersebut agar siap bekerja kembali dengan metode yang lebih lembut. Berdasarkan pedoman edukasi kesehatan lansia, strategi terbaik untuk mengembalikan stamina adalah dengan memberikan asupan makanan pracerna atau makanan yang sangat mudah dipecah oleh tubuh. Fokus asupan gizi kita harus tertuju pada dua hal krusial, yaitu makanan berserat lembut dan makanan yang kaya akan probiotik alami. Serat lembut bertugas layaknya spons halus yang membersihkan usus tanpa melukainya dan mudah lumat. Sementara probiotik alami adalah pasukan bakteri baik pendukung yang akan membantu usus mencerna makanan, menggantikan fungsi asam lambung yang telah melemah. Kombinasi kedua elemen inilah yang akan memperbaiki sistem cerna secara perlahan, sehingga nutrisi terserap utuh. Berikut 5 makanan utamanya. Makanan bahan bakar pengembali stamina yang pertama adalah buah pepaya matang. Berdasarkan penjelasan medis terapan, pepaya bukan sekedar buah manis pencuci mulut biasa, melainkan sebuah apotek alami bagi lambung lansia yang rentan. Pepaya mengandung enzim istimewa bernama papain. Enzim papain inilah yang bertindak aktif sebagai pemecah rantai protein alami. Ketika lambung lansia kekurangan asam urat untuk menghancurkan lauk pauk, enzim papain dari pepaya akan mengambil alih tugas pemecahan tersebut. Selain itu, tekstur pepaya yang sangat lembut memberikan pasokan serat larut yang mencegah konstipasi dengan lembut. Mengonsumsi semangkuk kecil pepaya secara rutin akan sangat membantu proses lambung, memastikan nutrisi berubah menjadi energi harian. Makanan pengembali stamina cerdas yang kedua adalah tempe. Tempe merupakan keajaiban nutrisi warisan Nusantara yang profilnya sangat ideal untuk sistem pencernaan lansia. Perlu dipahami secara medis bahwa proses fermentasi alami yang dilakukan oleh ragi pada kedelai telah melakukan setengah dari beban pekerjaan pencernaan lambung kita. Ini berarti rantai protein kompleks di dalam kedelai telah dipecah menjadi asam amino sederhana jauh sebelum makanan tersebut masuk ke dalam mulut. Bagi lambung lansia yang lemah, tempe adalah protein murni yang nyaris tanpa usaha untuk diserap. Sebagai anjuran kesehatan geriatri, sajikan tempe dengan cara dikukus, direbus, atau dibacem tanpa minyak berlebih agar probiotik alaminya tetap utuh. Pilihan cerdas urutan ketiga adalah kaldu tulang hewani segar, yang dalam dunia medis sering diistilahkan sebagai cairan emas penyembuh usus. Menurut berbagai studi gizi klinis modern, kaldu tulang yang dimasak perlahan dengan api kecil selama berjam-jam akan melepaskan cairan yang sangat kaya akan kolagen, asam amino glutamin, serta ragam mineral penyokong dalam bentuk yang paling mudah diserap lambung lansia. Glutamin adalah material utama yang ditangkap oleh tubuh untuk membangun kembali dan merapatkan lapisan dinding usus yang menipis atau bocor akibat faktor penuaan. Dengan dinding usus yang kembali sehat dan rapat optimal, penyerapan sari makanan akan meningkat tajam dan memberikan lonjakan energi yang sangat stabil. Untuk bahan bakar keempat, sangat direkomendasikan untuk mengganti sebagian karbohidrat berat dengan ubi jalar kukus. Seiring menurunnya toleransi tubuh lansia terhadap lonjakan glukosa darah, sumber energi utama yang dibutuhkan adalah karbohidrat kompleks dengan ritme pelepasan gula yang lambat. Berdasarkan prinsip edukasi kesehatan geriatri, ubi jalar kukus memiliki indeks glikemik yang jauh lebih bersahabat dibandingkan nasi putih. Serat pektin di dalam ubi kukus merupakan jenis serat larut air yang secara ajaib mengubah teksturnya menyerupai gel halus saat berada di dalam lambung. Gel ajaib ini akan melindungi permukaan lambung lansia dari iritasi dan memastikan tubuh mendapatkan suplai kalori yang konsisten, mencegah tubuh gemetar akibat kelelahan mendadak. Makanan kelima yang bertindak sebagai penyempurna sistem adalah yogurt tawar alami atau susu fermentasi kefir. Ini adalah sajian ajaib yang membawa triliunan bakteri hidup secara langsung menuju ke dalam medan perang pencernaan. Secara klinis, keseimbangan mikrobioma atau populasi bakteri usus pada tubuh lansia seringkali didominasi oleh kelompok bakteri patogen yang merugikan, yang menyebabkan proses pembusukan makanan penarik energi. Dengan rutin mengonsumsi yogurt tawar tanpa gula tambahan, kita secara proaktif mengirimkan pasukan bakteri baik penolong. Pasukan bakteri ini tidak hanya sangat krusial dalam membantu proses ekstraksi nutrisi harian, tetapi juga memproduksi vitamin B kompleks secara mandiri di dalam usus,
sebuah kunci penting dalam pembentukan energi dasar. Ketika kelima makanan penyokong stamina ini dikombinasikan secara bijaksana dalam menu harian, akan tercipta sebuah sinergi pemulihan yang menakjubkan di dalam keseluruhan sistem pencernaan. Enzim buah membantu memecah sisa protein berat. Kedelai fermentasi menyuplai blok bangunan tanpa membebani lambung. Kaldu penyembuh menambal setiap iritasi usus, ubi menjamin energi yang stabil berjam-jam, dan probiotik memastikan lingkungan penyerapan bekerja dalam kondisi sempurna. Berdasarkan pemahaman fisiologi mutakhir, ketika beban kerja paksa organ cerna dikurangi sedemikian rupa, energi metabolisme yang tadinya terkuras habis kini bisa dialihkan. Seluruh sisa energi dialirkan langsung menuju jaringan otot rangka, kinerja jantung dan jaringan otak yang membutuhkan oksigen ekstra. Mari kita tilik fenomena ini lebih dalam hingga menyentuh ke tingkat seluler dasar. Di dalam setiap sel otot penopang gerak tubuh kita, terdapat pabrik energi mikroskopis yang secara medis dinamakan mitokondria. Pada kondisi lansia yang kelelahan kronis akibat penyerapan makanan yang gagal, mitokondria ini beroperasi layaknya tungku api yang redup kedinginan. Namun, dengan revolusi perbaikan pencernaan melalui asupan berserat lembut, nutrisi esensial akhirnya sukses menembus rintangan dinding usus dan mengalir bersama darah menuju mitokondria. Pembakaran kalori kembali mencapai puncaknya. Otot-otot yang tadinya kaku dan layu, kini kembali pulih dan sanggup menahan beban aktivitas harian yang wajar, tanpa disertai napas yang memburu atau rasa lemas yang tiba-tiba. Sebagai penyempurna strategi gizi, literatur edukasi kesehatan geriatri selalu memberikan penekanan luar biasa pada manajemen porsi makanan dan ritme jam makan lansia. Seberkualitas apapun jenis bahan bakarnya, kapasitas lambung yang sudah menua tidak diciptakan untuk menerima porsi besar sekaligus. Amat disarankan untuk mengadopsi pola konsumsi porsi sangat kecil, namun disajikan sering, misalnya dibagi menjadi 5 sesi makan dalam sehari. Strategi ini terbukti medis mampu mencegah dinding lambung meregang secara menyakitkan. Hal ini memberikan ruang bagi cairan asam lambung yang sangat terbatas tersebut untuk membalur seluruh makanan. Proses mengunyah makanan hingga benar-benar lumat cair di rongga mulut juga wajib dibiasakan guna merangsang enzim amilase penyelamat pencernaan. Memasuki usia senja tidak lantas menjadi sebuah pembenaran untuk pasrah menerima penurunan stamina dan kelelahan yang membelenggu. Dengan berbekal pemahaman medis mengenai anjloknya kapasitas asam lambung, kita dapat memodifikasi asupan dengan sangat cerdas. Pemilihan kombinasi ajaib makanan pracerna berserat lembut serta pengayaan sumber probiotik alami telah terbukti secara ilmiah mampu membangkitkan kembali efisiensi daya serap lambung lansia. Pada akhirnya, makanan yang masuk benar-benar terekstraksi penuh menjadi bahan bakar energi penggerak otot. Barengi juga kebiasaan emas ini dengan jalan kaki ringan secara konsisten demi menjaga sirkulasi darah yang prima. Pastikan untuk senantiasa mendiskusikan penyesuaian diet dengan tenaga medis ahli. Masa tua berhak untuk dinikmati dengan stamina cerah, kebahagiaan sejati, dan kemandirian yang utuh.